Oke, kita kasih naik ada pria brewok. Ya, silakan pria brewok. Assalamualaikum. Waduh, jangan ucap begitu bang, nanti abang meninggalkan agama Islam. Saya Kristen bang. Oh, Kristen. Iya, jangan mengucapkan salam kepada orang Kristen, nanti anda keluar dari agama Islam. Belum tahu saya, Kristen. Ya, silakan. Oh, Ada berarti apa ini, baru Bang? nonton ini. Tadi itu kayak berisik-berisik banget, nggak boleh berisik-berisikan, nggak boleh main berantem-berantaman, ya kan? Sama manusia kita saling toleransi, saling menghargai. Saling menghargai, saling toleransi. Ya. Oke, tetapi kenapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian harus diperangi? Halo, suaranya paget-paget ini, putus-putus. Kalau memang seperti itu, kenapa menurut surat At-Taubah ayat 29, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beragama Islam harus diperangi? Itu kata siapa itu? Saya nggak Kata tahu. Al-Quran, surat At-Taubah nomor 29. Ganti pertanyaan aja itu terlalu saya nggak Nah, terlalu sulit. Kamu kan bilang katanya toleransi. Karena orang yang kada beriman itu dia ikut dajjal. Kamu mengimani Al-Quran atau tidak? Saya mengimani Al-Quran, cuma Kenapa dalam Al-Quran disuruh memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah? Halo. Halo, udah mulai bingung. Suaranya putus-putus. Putus-putus dari mana? Suaramu dengar jelas kok. Putus-putus. Ini seperti orang ditelepon ditagih utang. Bro, gimana utang lu mana? Utang lu putus-putus bro. Bro kresek bro. Utang lu gimana? Utang lu putus-putus. Sorry bro, putus-putus. Ini kayaknya ahli dalam hal ditagih utang udah biasa. Enggak, Utang lu saya sama enggak temen-temen lu punya bayar utang, tuh. Adis, saya. Utang lu sama temen-temen lu bayar itu lu ahli nih. Ini orang kayaknya ahli banget ini. Halo, Lu suara Adis. putus-putus. Bener-bener dah. Bang Adis itu ya orang. Kamu kan pengelawak tadi ya? bilang bro bahwa mari bertoleransi. Ya. Nah, bagaimana mungkin kamu bilang begitu sementara Quran bilang perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Suara putus-putus bro. Putus-putus kan? Tadi putus-putus kan? Enggak. Terus gimana? Bro, kamu suka ngelawak ya? Itu aja ikut apa kompetisi ngelawak. Kamu Stand up pasti comedy. juara. Kamu ya stand up comedy, kamu pasti juara, bro. Ya sebenarnya saya juga pengen jadi tukang stand up comedy, cuman sayangnya nggak kesampaian. Bro, tadi Gimana? kamu bukan Islam ya, bro? Maaf ya, bro, saya nggak tahu. Kirain tadi kamu Islam, bro. Bukan, saya Kristen, cuman di sini saya itu tiap hari siang malam, pagi siang sore malam, itu kerjaan saya mengobati kalian. Mengobati apa, bro? Saya tidak sakit, bro. Iya, mengobati daripada halusinasi. Coba mau saya anu nggak? Mau saya buktikan nggak bahwa kamu sedang berhalusinasi? Apa itu? Oke. Ya. Oke. Kamu percaya kepada Al-Quran? Percaya. Oke. Kamu percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu? Iya, benar. Nah, itulah saya bilang halusinasimu, makanya mau saya sembuhin. Oke, baik, kita buktikan. Kita buktikan bahwa kamu berhalusinasi. Tadi halusinasimu mengatakan bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu, sempurna. Sekarang saya tanya, kamu sunat kan? Iya, iyalah. Oke, apa maksud, fungsi, dan tujuan orang Islam sunat menurut kitab yang lengkap, sempurna, dan menjelaskan segala sesuatu? Meninggal dunia. Iya, makanya saya bilang halusinasimu adalah kamu bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, gini aja tapi sudah, ditanya Bang. apa fungsi sunat menurut Quran, kamu terdiam. Saya tuh diam bukan berarti saya tidak bisa menjawab. Ya udah, karena coba jelaskan.
Benar. Apa Saya itu? diam bukan berarti saya bisa saya diam bukan berarti saya tidak bisa jawab. Oke, Karena silakan coba jawab. agamamu juga dengan keyakinanmu ya kan. Saya Wah, ini memang udah ahli nih kan. keyakinan saya sendiri. Ini ahlinya teman-teman, ahlinya ngeles ini teman-teman. Jadi bergurulah sama dia kalau soal ngeles ini. Saya dulu ngomong bang. Saya dulu Silakan. ngomong. Ya, karena agama itu dengan keyakinannya diri sendiri. Dengan kamu, agama kamu kan pasti kamu dengan keyakinan dengan ajaran kamu sendiri ya kan. Saya tetap berkokoh Oke. dengan ajaran saya sendiri ya. Oke. Oke. Sudah bisa tanggapi? Saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW itu adalah panutan bagi umat Islam. Nah, itu. Baik, saya catat poinmu ya. Kamu belum selesai dusta yang pertama, kamu sudah dusta yang kedua. Kamu bilang kamu mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad. Ya. Kalau orang sakit datang kepada Muhammad, apa disuruh Muhammad kepada orang yang sakit itu, yang demam itu? Tahu? Apa? Tahu nggak? Ketika ada orang sakit demam di Madinah datang kepada Muhammad, Muhammad menyuruh mereka mendatangi kandang onta dan meminum kencingnya, tahu? Ya, Tahu? itu. Ya, Tahu nggak? Ya. Waduh, makanya saya Oke lah bro, kamu masih terlalu awam soal agama Islam. Nggak apa-apa lah, saya maklumi. Saya maklum kenapa kamu masih Islam. Oke lah, saya undang lagi Muslim yang mengerti agama Islam ya. Sampai ketemu lagi, selamat siang. Repot ini kayak begini. Aduh, udah serius-serius. Yang diajak ngobrol juga nggak ngerti. Berat saudara-saudara. Oke, ada Karena Kadung. Karena Kadung. Ya, selamat siang Karena Kadung. Karena Kadung. Selamat siang. Oke, selamat siang, Bang. Abang Muslim? Selamat siang, Bang. Iya, saya dengar Abang Muslim. Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Boleh Bang. nanya, Apa yang boleh ingin nanya, Anda Bang. utarakan? Silakan. Boleh nanya. Boleh, silakan. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Nah, itu Bang, yang menciptakan langit dan bumi siapa, Bang? Menurut agama siapa? Menurut Kristen lah, menurut. Oke, menurut agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah dengan perantaraan firman-Nya. Terus pertanyaan selanjutnya? Yang menciptakan manusia siapa, Bang? Yang menciptakan manusia siapa? Sama. Terus pertanyaan selanjutnya? Nah, terus kenapa Yesus yang disembah, Bang? Kenapa Yesus yang disembah? Karena Oh, bukan Yesus, Allah, Bang. karena Yesus memiliki kuasa. Di Allah. Terima kasih topinya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Oh iya, makasih, Din. Hanya itu? Oke, makasih, Bang. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Hanya itu, cuman begitu doang. Hanya begitu? Oke, Bang. Oke lah Bang. Hanya itu saja. Baik, terima kasih. Kupikir tadi ada sesuatu yang lain. Bisa saya tanyakan balik? Nah, itu Bang. Bisa saya tanyakan Bang, balik? itu kan yang Yesus datang ke dunia. Ini. Tunggu dulu. Oke, Yesus sebentar ya. datang Ini ke kayaknya manusia kan jadi Tuhan. sinyalnya dia agak ruwet ini teman-teman. Terima kasih topinya. Terima kasih Bang. Topi-topinya terima kasih. Sinyalnya tolong diperbaiki ya teman-teman ya. Saya sudah ngomong sekian detik baru Anda terima ini. Tolong kalau sinyalnya tidak penuh, tolong ya bagusin dulu. Cari sinyal yang bagus teman-teman ya. Oke, ada Linto Moda. Silakan Linto Moda. Ya, Muslim Bang.
Ya Muslim, Bang. Silakan Bang, silakan. Allah itu. Tuhan abang itu siapa? Yesus. Yesus. Hmm. Jadi Allah menurut abang itu siapa? Yesus juga. Allah itu jabatan. Jabatan. Jadi sejak kapan tuh? Kalau menurut saya itu, Katanya Anda menurut saya. Sekarang menurut Anda. Nanti Anda tanya menurut saya dulu. Nanti pertanyaan Anda saya tanya balik. Selesaikan dulu pertanyaan Anda kepada saya. Ayo. jadi Tuhan abang kan Yesus. Jadi saya tanya, Allah itu siapa? Jabatan. Allah itu jabatan. Iblis juga Allah. Enggak, kalau iblis makhluk ciptaan Allah kan gitu. Iya kan, Loh, kamu kan tadi nanya saya gimana sih? Nanti saya nanya kamu balik. Kamu nanya saya dulu. Enggak, session dari saya ini. Lu gimana sih? Tolong sportif dulu. Iya, kamu kan nanya kepada saya. Saya jawab. Nanti bagian kamu membantah nanti. Kalau sudah selesai baru gantian saya. Silakan. Gitu lah. Jadi Yesus itu nama Tuhan kalian. Yesus Allah itu nama Tuhan. Barusan. Yesus itu Tuhan kami yang kepadanya kami harus patuh, taat, mengikutinya. Jabatannya Allah, kan gitu poinnya. Iya, jabatannya Tuhan, jabatannya juga Allah. Tuhan dan Allah itu sama-sama Mulai jabatan. TikTok ini kan kerekam loh bro. Jadi Iya, apa yang apa-apa. barusan kamu ucap cuma kerekam sendiri. Nggak perlu kita ini record, layar pun udah ada. Terus Itu pertanyaan selanjutnya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Menurut Bible kami, itu juga Allah dengan perantaraan firman-Nya. Dengan firman Tuhan, langit dan bumi dijadikan. Dengan firman Allah, langit dan bumi dijadikan. Kalau saya bilang Allah, jangan Allahmu ya. Jangan di kepalamu Allah ya. Saya bilang Allah, bukan Allah. Jadi Yesus itu Tuhan kalian. Ulang lagi, ulang lagi. Ada pertanyaan yang lain nggak? Jangan diulang-ulang terus. Biar kamu itu nggak lupa konteksnya, maksud harus diulang-ulang sih. Jadi gimana ya? Jadi konsep ketuhanan kalian itu bagaimana sih? Ketuhanan itu apa? Konsep ketuhanan kalian itu. Ketuhanan itu apa? Apa yang kamu maksud dengan ketuhanan? Karena saya bingung. Ketuhanan itu apa? Kamu kan ini kan di belakang layar kamu itu kan kamu tulis mustahil kamu percaya Al-Quran. Kamu lari-lari ketuhanan apa? Maksudmu kok lari kemana-mana sih? Fokus dulu. Yang mau kamu tanyakan itu apa? Ketuhanan. Apa maksudnya? Betul. Ini kan di atas kepalamu kan ada tulisan kamu nih. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Konsep kamu buka live ini lupa juga kamu sebenarnya. Di atas kepala kamu coba kamu lihat tuh, Kak. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Itu bagi kamu, bagi kami enggak. Oke, jadi kamu kembali ke sini. Jadi mau kembali ke sini. Oke, baik. Gimana kalau saya buktikan bahwa kamu nggak percaya Al-Quran? Saya percaya Al-Quran. Iya, gimana kalau saya buktikan bahwa kamu nggak percaya? Kalau kamu mampu boleh. Oke, boleh. Baik ya. Rekam ya, rekam. Jadikan DVD. Karena live ini kan berupa udah ke record sendiri. Oke, tolong teman-teman rekam dan nanti jadikan VT kalian masing-masing. Dengarkan. Linto. Bukan hanya kamu, dengar. Bukan hanya kamu yang tidak. Saya akan koreksi nama saya dulu. Panggil yang betul dulu. Linto Moda. Iya, siap. Oke. Linto Moda, bukan hanya kamu yang tidak percaya Al-Quran. Semua orang Islam nggak percaya Al-Quran. Mau buktinya? Mau buktinya? Saya percaya dan yakin 100%. Oke, baik. Menurut Al-Quran surat An-Nahl ayat 89,
Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu nggak percaya? Setiap kami udah percaya Al-Quran, tentunya udah percaya sama kitab-kitab lain sebenarnya. Oke, berarti kamu percaya Quran menjelaskan Ngerti segala nggak? sesuatu? Ngerti nggak sama yang kamu? Berarti kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya. Itu Oke, kan udah jelaskan apa gunanya sunat? Sunat itu, ini kamu pahamin ya, jangan capek aku jelasin ya. Apa gunanya Kamu sunat menurut Al-Quran? Kamu pahamin ya. Jangan sampai nanti capek aku jelasin kamu nggak paham. Jelaskan apa guna sunat menurut Al-Quran? Sebelum saya jawab, kamu pahamin jawaban saya Sudah aku betul-betul. bilang Kalau nggak kurang percaya jelas, kan dia. Ya, kenapa Kalau kamu kurang- jadi gelagapan? Apa guna sunat Bukan. menurut Quran? Kalau kurang jelas saya mau tanya balik ya sama Silakan. saya ya. Baru Silakan. saya jawab. Begitu. Jadi setiap anak muslim Ditanya Wajib. gunanya kok setiap anak muslim. Kamu kok nggak nyambung sih? Saya tanya lebih guna kalimat. atau fungsi sunat menurut Quran. Coba. guna itu untuk kita terhindar daripada najis. Oke, ayat berapa itu? Ayat berapa? Surat berapa? Udah. Surat Jangan tanya berapa? dulu. Ayat berapa? Yang barusan kamu karang itu. Sebelum saya jawab pertanyaan Aduh, saudara, aduh. barusan Makanya saya Saudara bilang juga. kalian itu nggak ada yang percaya Al-Quran. Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Oke, Tentunya. kamu bilang Quran menjelaskan Saya semuanya. jawab. Tolong jelaskan apa fungsi sunat. Udah, untuk menghindarkan kita dari Ayat berapa itu? Ayat berapa? Ini udah kamu sebutkan. Al-Quran itu jelas udah Iya, tercantum yang semuanya. kamu Udah. tunjukkan untuk apa namanya Intinya, bersih, ada di bersuci dalam itu ayat Al-Quran, berapa? bro. Ya, Apa? ada di dalam, intinya ada di dalam Al-Quran. Aduh, bohong-bohong Kalau lagi. memang kamu penasaran, kalau Surat memang kamu saya penasaran, tahu teman-teman di dalam surat Al-Tambahan. Surat Al-Tambahan. nggak ada Surat tambahan. Al-Tambahan. Nggak. Makasih Kak Remica. Kami nggak ada perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada. Konsisten Loh, kami. terus dari surat apa itu tadi? semenjak Terus dari surat apa tadi itu Ada bahwa sunat perjanjian fungsinya baru. biar bersih? Semenjak kapan perjanjian baru di dalam Injil kalian pun Lompat kemana-mana, bro. Fokus. Tadi omongan kamu apa sih? Tadi kan kamu nanya Tuhan terus kamu lompat ke sini, ya kan? Saya bilang sama kamu, Nah, kamu kan- bukan cuman kamu, Ya. nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Tapi kamu nggak Ya, percaya, makanya orang saya Islam. buktikan. Saya buktikan. Kamu bilang Quran itu Betul. adalah kitab yang lengkap. Kamu percaya, betul? Kitab Ya. yang sempurna, betul? Percaya, Menjelaskan segala percaya. sesuatu, betul? betul, Nah, sekarang coba Terus? jelaskan menurut Al-Quran apa fungsi sunat. betul. Udah kau mati-matikan internetmu. Udah jurus lama kau pakai. Udah kau dulu. Tanya ustadzmu. Jurus lama kau pakai kau mati-matikan wifi. Heran saya. Setiap mereka ini terpojok teman-teman, saya tahu mereka akan matikan dulu wifi ini. Matikan jaringan internet. Aduh. Biar pura-pura dia biar sinyalnya hilang. Jurus lama kau pakai. Aduh. Jangan begitu ya. Sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi. Kalau ada orang Islam naik ke sini dan bisa dia membuktikan dia percaya Quran, maka saya terjun dari Monas. Ruli, apakah Anda Muslim? Muslim. Kenapa kamu tidak percaya Al-Quran? Dia tunggu. Aku di sini cuma mau nanya. Boleh aku nanya? Sebentar dulu, kenapa kamu tidak percaya Al-Quran? Aku percaya. Oke, menurut Al-Quran, surat An-Nahl ayat 89, Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu nggak percaya? Aku percaya Al-Quran. Iya, kenapa kamu nggak percaya ayat itu? Quran bilang dia menjelaskan segala sesuatu. Kamu kok nggak percaya? Dia percaya. Percaya kamu menjelaskan segala sesuatu dia? Iya. Oke, coba jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu apa gunanya kamu sunat? Biar kesehatan aku ada. Mana ayat berapa?
Biar aku sehat. Ngapain? Ayat berapa? Itu namanya kamu ngarang. Enggak gini, Oh, Bang. terima kasih. Kamu kan bilang biar sehat. Sebentar, Bro. Kamu kan bilang biar sehat. Ya. Yang ngomong biar sehat itu Al-Qur'an atau kamu? Saya. Sekarang Yang menjadi sekarang- pertanyaan, kalau kamu ditanya soal agama Islam, jawabnya pakai Quran atau pakai congor? Sekarang gini, aku tanya. Sekarang aku tanya balik sama kau. Aduh, makanya aku bilang kamu nggak percaya Al-Quran. Tidak, sekarang Kamu ini itu kita. tidak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Kau bisa ngizinkan aku ngomong nggak? Enggak, itu dulu poin kita itu. Berarti kamu Kau percaya aja nggak nggak Quran bisa menjelaskan ngizinkan segala aku sesuatu? ngomong. Kita sportif lah. Oke, aku izinkan Iya, kau ngomong. sportif, Kau bro. tanya Dengar dengan aku dulu, tadi. bro. Bro, dengar ya, dengar. Saya sangat sportif orangnya. Asal kamu mengakui bahwa kamu tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Nah, sekarang aku jawab ya. Enggak, sebentar dulu. Kamu percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Aku percaya. Oke, Nah, kalau kamu jawab. percaya bahwa Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu bukan congormu, maka jawab berdasarkan Al-Quran. Apa fungsinya kamu sunat? fungsinya biar saya bersih. Ayat Quran berapa itu? Soalnya di sini ada aku pernah gimana ya? Ada bahasanya di Sudah saya diam bilang. dulu. Izinkan aku ngomong nggak? Silakan. Oke, sportif lah kita ya. Di Islam itu, bro, salah satu iman Islam itu kebersihan. Tahu? Ya, bagi umat Islam itu wajib kita membersihkan diri. Paham? Ya, jadi jangan kau dengan satu kata kau seolah-olah kami salah semua. Agama kau tuh dengan agama kami beda. Kami nggak bisa Memang mengerti beda, agama kau. siapa bilang sama? Agama kau nggak bisa ngerti agama kami. Jadi jangan kau main ponis-ponis saja. Masa Tuhan kau Theos ngasih kau akal, mustahil kau nggak bisa berpikir. Justru karena saya bisa berpikir sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Contohnya sekarang- misalnya adalah batu. Dia tidak Logika beranak dan tidak diperanakkan, betul? Logika ndak? Batu tuh kau Tuhan nggak? Gimana sih? Nah, batu tuh logika ndak? Kau Tuhan kan? Batu tuh Dengar. bisa apa? Justru kalian Tuhan kan. Kenapa kalian datang-datang nabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun sampai sana cium-cium batu, percaya nanti dosa menghapus batu menghapus dosa, betul? Hei, itu tuh kepercayaan kami cuman itu batu dari Iya, surga. makanya karena batu bisa menghapus Kami dosa. Betul nggak? Oh, makanya dalami agama kau dulu anak muda. Jangan sosok ngocos Gimana sih? Lalu masa kamu ditanya malah lari kemana-mana dalamnya agamamu anak muda, gimana sih? Bagaimana kisana? Sekarang aku udah bilang agama kau dengan agamaku polanya pikirnya beda. Betul. Pola pikir itu sampai Justru sini. perbedaan itulah yang sampai ingin sini. dipertegas. Astaga, ini aku yang bertegas ya. Sekarang logikanya, batu tuh bisa apa coba? Kutanya, batu bisa Batu apa? ini bisa menghapus dosa. Siapa bilang? Oke, saya bacakan. Riwayat hadis-hadis mengatakan barang siapa mencium di Islam hajar tuh ada aswad hadis-hadis atau palsu, mengusap ya. rukun yamani maka menggugurkan dosa-dosa. Terus hadis lagi mengatakan bahwa batu ini tadinya putih seperti susu. Lalu dosa-dosa anak-anak Adamlah yang menjadikannya berwarna hitam. Bahkan nanti di yaumil akhir di hari kiamat, maka batu ini akan memiliki mata dan mulut dan akan bersaksi tentang orang-orang yang telah menyentuhnya, betul? Aku nggak sampai ke situ ya. Iya, pelajaran. karena aku bilang kamu masih Islam karena kamu nggak mendalami agama Islam. Jika kamu mendalami agama Islam, maka besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Wey, Gimana sih? Jangan kau salah, jangan Loh, salah. Sekarang kamu kan aja. tadi sudah bilang kamu tidak mengerti agama Islam. Sekarang kamu Iya. mendadak mengerti agama Islam. Sekarang gini, Islam tuh banyak cara untuk mendalam Islam, pelan-pelan. Kamu di kok Islam malah tuh menggurui? Kamu sudah bilang tadi saya belum sampai ilmunya. Sekarang kamu mendadak jadi guru. Kau jangan main ponis-ponis saja. Kenapa kau protes sedangkan Abdul Somad aja bilang di dalam salib ada jin? Gak ada orang dia nggak nyampe. Iya memang itu agamamu kok. Kenapa? Nah ini juga Sekarang dalam gini. iman kami. Di dalam iman kami segala Allah bangsa-bangsa Tapi adalah kau janganlah berhala. bilang
di dalam agama Islam orang-orang kafir itu akan masuk neraka, betul? Iya. Orang kafir itu apa? Non Muslim, betul? Iya, kayak kau. Ada sebentar. Ada di situ Hindu nggak? Hah? Ada di situ Hindu nggak? Ya pokok non Islam. Mana? Sebentar. Kamu kan tadi bilang harus tertulis. Kalau kau Ada nggak di situ merasa tertulis Hindu? non-Islam, Sebentar. Kan cuman dibilang yang bukan Islam, betul? Oke, ada nggak di situ tertulis Hindu? Nggak ada. Nah, berarti orang Hindu masuk surga, betul? Ih, bisa jadi. Soalnya aku bukan Allah, Cok. Makanya itu ku bilang. Makanya Nah, pola pikirmu dilurusin sekarang dulu ini. ke tukang ke tukang las. Karena ada yang Kata-kata bengko kurang itu ajar. syaratnya satu. Kata-kata kau tuh kurang ajar. Kok kurang ajar? Ini dalam Kalau sebuah Bible kau diskusi, kau dalam bilang sebuah Allah kami diskusi, itu kan berhala. ada orang bertanya kepada saya. Ada orang bertanya kepada iman saya nih, ya kan? Iya. Apakah kamu percaya bahwa Yesus itu Allah? Saya jawab, iya, saya percaya. Bukan. Dengan ucapan kau tadi kau bilang. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak Tuhan selain Allah menurut imanmu? Kristen tolol. Tunggu. Tunggu. Sudahlah, kalau sudah putus asa, dengar. Sekarang gini. Kalau Nggak, sudah ada putus asa, Edis. itu kan kau dengar. jawaban putus asa. Nggak ada, bro. Pinter, baik, itu Ada, putus itu asa nggak ada namanya. putus asa. Sekarang begini saja, menurut Ya. imanmu tidak ada Tuhan selain daripada Allah, betul? Iya. Kalau ada Tuhan lain selain Allah itu berarti berhala, betul? Nggak ada berhala. Itu murtad. Udah kau tidur di bawah, kau tidur di bawah. Kau takut. Kau tuh aneh, kau mau menang sendiri gitu loh. Giliran di agamamu bilang bahwa Tuhan selain daripada Allah itu berhala, gak ada yang protes. Giliran saya bilang menurut iman kami Tuhan selain daripada di Bible berhala, kau marah. Gimana sih? Memang berat. Ini loh nih. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa, maksud bangsa-bangsa di sini adalah non Israel adalah berhala. Karena memang itu fakta. 1 Tawarikh 16 ayat 26 ini diucapkan sekitar tahun kurang lebih ya 800, 600 sampai 800-an sebelum Masehi. Artinya sekarang 2000. Berarti 2800 atau 2600 sampai 2800 tahun yang silam. Coba kau gali sejarah. Lihat apa yang ditemukan di balik reruntuhan-reruntuhan yang ada di dalam tanah. Itu menggambarkan kepada kalian apa yang dipuja dan disembah mereka. Contoh, ketika kau pergi ke pedalaman pedalaman ini pulau-pulau, ya, kau nanti akan temukan di situ ada menhir, ada dolmen. Zaman saya sekolah, saya itu ahlinya sejarah. Jadi orang-orang pada nanya saya dulu. Kalau pelajaran sejarah, semua nanya ke saya itu. Saya dikerubungi sama orang-orang karena mau nanya sama saya. Karena saya itu senang sejarah dari zaman SMP. Nah, hampir di setiap tempat, di setiap peradaban, nah, penggalian-penggalian arkeologis itu membuktikan bagaimana mereka menyembah yang namanya menhir, dolmen. Ada menhir, ada dolmen. Biasanya ada sesaji, terus ada batunya di situ, ya kan? Terus mereka biasanya mempersembahkan sesaji di pohon-pohon besar, kemudian kepada rasi-rasi bintang, ya. Kemudian ada arwah-arwah seperti itu. Memang itu agama nenek moyang kita, bahkan kita juga seperti itu dulu. Nenek moyang kita dulu di penggalian arkeologi juga seperti itu. Mereka menyembah yang namanya batu, kayu, rasi-rasi arwah leluhur itu. Cuman kau kan butek itu. Kau pikir semua ini sama, beda. Bahkan setiap suku pindah ke suku lain beda. Zaman-zaman dulu begitu. Anda pergi ke pedalaman ini, nanti beda lagi. Di pedalaman ini beda lagi.
Sesembahannya beda-beda. Makanya Bible bilang bahwa Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala. Ya memang benar, Peang. Karena Tuhan itu memberitakan firman-Nya dengan perantaraan bangsa Israel. Begitu loh. Nah, setelah zaman Yesus, makanya yang tadinya hanya umat Israel saja yang melihat kebenaran terangnya itu, makanya sekarang diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya orang-orang di bangsa-bangsa lain sudah ganti Tuhan. Dulu Tuhannya berhala yang diam di bawah-bawah pohon, di batu-batu. Sekarang Tuhannya jadi Yesus. Begitu loh. Maka kalau nggak nyambung-nyambung, sulit ke orangnya. Gitu loh. Jangan kau marah-marah saja, dibawa kejam-kejam. Itu fakta. Apa yang dikatakan di dalam Bible? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada bangsa Israel, kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Karena itu memang fakta. Makanya hukum Taurat itu adanya di Israel. Nggak ada hukum Taurat asalnya dari Sumedang. Makanya ketika Yesus datang diberitakan, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan. Saya bacakan ayatnya ya. Nih, Yesaya 9 ayat 2. Ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di tanah bayangan kematian terang telah bersinar atas mereka. Gitu. Makanya bangsa-bangsa selain bangsa Israel itu mereka tinggal dalam kegelapan karena mereka nggak mengenal kebenaran, nggak mengenal firman Tuhan. Makanya Yesus memberitakan kepada murid-murid, kalian adalah saksiku. Ya, maka pergilah kalian kepada segala bangsa, beritakanlah kepada mereka itu. Gitu loh. Makanya sampailah kepada kita orang Indonesia, sampai ke Jepang, sampai kemana, sampai ke Cina, sampai ke Jerman, sampai ke Amerika, sampai ke seluruh bangsa-bangsa, terangnya itu. Gitu loh. Karena memang bangsa-bangsa lain itu tinggal di dalam kegelapan. Saya bilang gitu kok kamu marah-marah. Saya kok. Gitu ya teman-teman ya.